Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ayuhal netizen, kali ini saya ingin membahas mengenai acara yang baru saja dilangsungkan pada kemarin tanggal 27 Agustus 2023 yang bertempatkan di Kesultanan Banten, membahas mengenai polemik nasab yang terjadi di masyarakat Indonesia, yang membahas kajian ilmiah Kiai Haji Imaduddin mengenai nasab Alawi. Nah, dikarenakan banyaknya framing yang terjadi di masyarakat mengenai acara debat tersebut, ditambah lagi dengan banyaknya gangguan yang terjadi pada acara siaran langsung di channel yang saya tonton ya, di channel Keluarga Besar Kesultanan Banten, sehingga barangkali masyarakat atau yang menonton pada saat itu atau masyarakat yang lain itu terpotong itu, mengalami terpotongnya informasi gitu, sehingga menimbulkan banyak framing tersebut. Maka pada malam hari ini saya ingin mewawancarai salah satu narasumber yang berada di tempat tersebut sebagai perwakilan resmi dari Kiai Haji Imaduddin. Nah, perkenalkan, beliau Gus Jazuli. Ini benar bukan yang kemarin menjadi perwakilan Kiai Haji Imaduddin ya? Ya, betul. Bukan apa-apa karena saya blunder ya. Karena yang saya tahu beliau ini kan bernama Gus Aziz Jazuli, tapi yang banyak terkenal di YouTube itu hanya dengan panggilan Gus Jazuli saja. Ya, sebenarnya itu adalah nama orang tua ya, nama bapak. Jadi nama lengkap saya Abdul Aziz. Gitu. Ya. Jadi Jazuli itu adalah nama orang tua. Berarti ini benar ya, bukan orang yang salah ya. Benar. Baiklah. Kita tidak akan membahas teknis lagi karena saya rasa kalau teknis sudah banyak yang bahas ya, ditambah lagi kan di awal kalau secara teknis kita melihat dengan jelas karena di yang saya tonton kemarin banyaknya nge-lag itu justru ketika di bagian pemaparan tiba-tiba hilangnya suara gitu kan, tiba-tiba hilangnya jaringan segala macam. Maka kita langsung ke isi saja ya. Kita langsung membahas mengenai isi video dimulai dari awal ketika Gus Aziz memaparkan pertanyaan hingga dijawab oleh Hanif Al-Atas ya. Adapun 3 pertanyaan itu adalah: 1. Adakah kitab atau sumber lain yang valid dan original yang lebih tua dari Asy-Syajaratul Mubarakah yang menyatakan bahwa Ahmad hijrah dari Irak ke Hadramut? Silahkan sebutkan. Kedua, adakah kitab atau sumber lain yang valid dan original yang lebih tua dari Asy-Syajaratul Mubarakah yang menyatakan bahwa Ahmad bin Isa mempunyai anak bernama Ubaidillah dan mempunyai cucu bernama Alawi? Silahkan sebutkan. Yang ketiga, adakah kitab atau sumber lain yang valid dan original yang lebih tua dari As-Suluk yang menyatakan bahwa keluarga Faqih Muqaddam disebut dengan keluarga Pak Alawi? Silahkan sebutkan. Demikian sumbangsi saya dalam acara yang mulia ini. Sebagai manusia yang tidak luput dari kesalahan, saya memohon maaf kepada seluruh peserta yang hadir. Cempaka. Baik. Setelah melihat tadi kan bahwa dalam pernyataan tersebut Kiai Imad menyatakan bahwa Kiai Haji Imaduddin akan taslim dan menyimpulkan bahwa nasab Ba'alawi itu tersambung ke Rasulullah apabila pihak kontra dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan Kiai Imaduddin. Yang pertama, adakah kitab atau sumber lain yang valid dan original serta lebih tua dari kitab Asy-Syajaratul Mubarakah yang menyatakan Ahmad bin Isa hijrah dari Irak ke Hadramut? Pertama. Yang kedua, adakah kitab atau sumber lain yang valid dan original yang lebih tua dari kitab Asy-Syajaratul Mubarakah yang menyatakan Ahmad bin Isa mempunyai putra bernama Ubaidillah dan mempunyai cucu bernama Alawi? Silahkan sebutkan. Yang ketiga, adakah kitab atau sumber lain yang valid dan original serta lebih tua dari kitab As-Suluk yang menyatakan keluarga Faqih Muqaddam disebut sebagai keluarga Ba'alawi? Silahkan sebutkan. Jadi itu ya 3 pertanyaan yang diminta oleh Kiai Haji Imad. Dan Kiai Haji Imad dalam surat tersebut menyatakan beliau akan mengakui ketersambungan nasab Ba'alawi kepada Rasulullah apabila 3 pertanyaan ini dapat dijawab dengan secara literatur kitab. Bukan secara retorika atau yang lain ya. Kalau secara kasat mata kalau secara kasat mata kita melihat itu wow, sangat cerdas jawabannya karena dijawab dengan dengan gaya bicara yang lancar ditambah dengan gaya-gaya orasi. Wow, menjadikan jawaban beliau seakan terlihat wow. Tanpa kita lihat isinya.
Sementara apabila kita cermati isinya, benarkah jawaban beliau itu memang sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut dan telah menjawab 3 pertanyaan tersebut, Ya. maka karena saya tidak paham, nanti kita tanyakan pada narasumber Gus Aziz Jazuli. Mohon dijawab, Gus. Baik. Dari 3 pertanyaan ini pada acara diskusi di Banten kemarin, itu tidak satu pun terjawab. Baik pertanyaan yang pertama, itu apakah ada kitab atau sumber lain yang menyatakan bahwa Ahmad bin Isa hijrah dari Irak ke Hadramut. Kemudian yang kedua, apakah ada kitab atau sumber lain yang menyatakan bahwa Ahmad bin Isa memiliki putra bernama Ubaidillah dan mempunyai cucu bernama Alwi. Di dalam kitab sumber atau sumber lain yang sezaman dengan Syajaratul Mubarakah. Dan juga dengan pertanyaan yang ketiga, apakah ada kitab atau sumber lain yang valid, yang original, yang lebih tua dari kitab As-Suluk yang menyatakan bahwa keluarga Faqih Muqaddam disebut sebagai keluarga Ba'alawi. Dari ketiga pertanyaan ini tak satu pun terjawab. Nah, bahkan ketika pembahasannya melebar kemana-mana, kemudian saya ulangi lagi pertanyaan tersebut, Hanif menjawab apa itu, tidak tahu atau ini? Apa enggak? Yang saya dengar waktu kemarin itu jawabannya intinya beliau menceritakan tentang kealiman nenek moyang segala macam, dan pada intinya apakah mereka semua ini berbohong? Ya, hasil itu kan tidak menjawab, tidak bisa menjadi sebuah jawaban dari ketiga pertanyaan ini. Sementara framing di luar itu seolah-olah mereka lah yang menang. Ya, kan sudah terjawab ya. Padahal tidak satu pun dari 3 pertanyaan itu terjawab. Secara isi tidak ada, substansinya tidak ada. Kan di sini yang diminta literatur kitab. Bahkan yang menggelitik itu di situ ada ungkapan haram tes DNA. Kalau tidak salah saya mendengar itu haram tes DNA gitu. Jadi menggiring opini masyarakat bahwa ya itu haram, tes DNA itu haram gitu untuk dilakukan dalam pengisbatan nasab ini. Gitu. Bagaimana menurut Anda? Ya, kalau dalam fikih itu kan sah-sah saja gitu ya, karena pada zaman Rasul itu kan ada istilah khiyafah itu ya, dan khiyafah itu adalah satu kemampuan di mana dengan kemampuan ini seseorang itu bisa membaca dari bentuk fisik. Nah, di situ ada semacam hubungan kekeluargaan antara ayah dengan anak atau antara saudara kakak dengan adik dan seterusnya. Ya, sehingga dalam fikih itu sebenarnya boleh-boleh saja. Toh pada dasarnya tes DNA itu adalah bukan menjadi pengisbat nasab, bukan. Tetapi itu adalah indikator. Hanya menjadi indikator. Betul, indikator ketika data-data yang kuno, data-data yang kuno itu tidak ditemukan. Maka katakanlah cara yang lain untuk menjadi salah satu dari tanda akan kebenaran nasab tersebut itu bisa melalui DNA. Iya, kan kita bingung. Kan kemarin juga di situ kan ketika Hanif menjawab dengan melebar ke sana ke sini gitu kan, tanpa kitab yang sejaman. Sebenarnya kan gampang. Misalnya ketika dalam Anda ditanya oleh seorang guru atau dosen gitu kan, dalam sebuah sidang atau dalam sebuah kegiatan interaksi belajar mengajar. Misalnya ditanya, ayo coba sebutkan kitabnya yang menyatakan bahwa coba kamu tolong bawakan kitabnya di kitab mana dan halaman berapa ya yang menyatakan bahwa misalnya Wali Songo itu datang ke Indonesia pada abad segini, ya kan begitu ya. Nah, kita kan kalau secara ini ya, kalau misalnya secara logika kan kita pasti langsung ini Bu, di kitab ini nih, halaman ini, nih di sini tertulis begini gitu kan. Selesai kan? Ya, selesai. Tapi coba Anda bayangkan ketika misalnya Anda di hadapan guru dengan kondisi seperti itu, ditanya seperti itu, dengan pertanyaan seperti itu, kemudian Anda menjawab begini Bu, Wali Songo itu begini. Kita bisa membayangkan apa yang akan terjadi ya. Ya jelas itu kan moles. Itu tidak sesuai dengan apa yang ditanyakan. Malah yang saya lihat di akhir-akhir itu ungkapan beliau yang saya ingat jelas itu ungkapan beliau menyatakan apakah mereka semua ini berbohong gitu. Padahal dari pemaparan Anda sebelum menyatakan tiga pertanyaan tersebut ya, saya kan sempat menyimak ucapan Kiai Imaduddin. Di situ kan di surat dari Kiai Imaduddin ya, di situ kan dinyatakan bahwa ada beberapa indikasi yang menyebabkan Kiai Haji Imaduddin itu menyatakan bahwa nasab Ba'alawi itu terputus. Kenapa? Salah satunya adalah bahwa satu, Ahmad bin Isa itu bukanlah Ahmad al-Muhajir. Tidak ada sumber-sumber primer seperti menyatakan Ahmad bin Isa itu hijrah ke Yaman. Nah, di situ kan berarti bukannya Kiai Haji Imad ini menyatakan bahwa Habib Ali Asyakron ya kan yang pertama kali menyatakan itu adalah bohong, bukan. Tapi di situ kan
barangkali Habib Ali Asyafron itu saat itu salah menafsirkan Ahmad bin Isa dengan Ahmad bin Isa itu dianggap Ahmad Al-Muhajir, padahal bukan. Jadi Ahmad bin Isa itu barangkali dan Ahmad Al-Muhajir ini dua orang yang berbeda. Jadi di sana Kiai Haji Imad tidak menyatakan bohong, melainkan barangkali salah. Karena kan peneliti itu, ulama itu tidak mungkin berbohong, tapi peneliti itu dan ulama ada salahnya, ya kan? Jangankan ulama atau peneliti, Rasulullah saja yang seorang nabi kan ada kemungkinan pernah salah kan? Ketika dalam sebuah kisah yang pernah saya baca, di mana sahabat itu ingin menanam kurma. Kemudian sahabat itu bertanya, bagaimana apabila disilangkan ya Rasulullah? Kata Rasulullah, jangan. Nah ternyata setelah muncul beberapa bulan kemudian hasilnya buruk. Nah dari situlah kemudian Rasulullah berkata, urusan dunia maka kalian yang lebih tahu. Dari itu kan Rasulullah juga tidak, sekalipun Rasulullah adalah seorang rasul gitu, Rasulullah ada salahnya. Dan bahkan Rasulullah pun menyerahkan untuk urusan dunia itu silahkan pada ahlinya. Ya kan? Nah di situ. Kemudian kita lihat lagi ya, pertanyaan selanjutnya, ungkapan selanjutnya. Saya simak dari tadi pembahasan yang tidak sesuai dengan kemudian di video selanjutnya kan terlihat bahwa Sayyid Qori pun berkata bahwa pembahasan Hanif ini tidak sesuai. Ya, jadi begini. Mana sih ketika sekarang kalian menggugat Asy-Syajaratul Mubarakah ya dengan perkataan yang dianggap tidak terpercayalah kitab itu. Iya, nggak masalah, terserah, ya kan? Ya. Sekarang pertanyaan saya, kitab selain kitab itu, ya, apa yang ingin dijawab? Nanti dulu, Gus Romer. Silakan. Dihabiskan dulu. Terus. Yang menjadi persoalan, sampaian bertanya sebakul, ya kan? Perlu jawaban, tapi pertanyaan kami satu pun tak dijawab. Mana jawabannya? Itu apa? Apa itu? Kemudian saya baru menyatakan bahwa itu tidak sesuai dan saya sependapat. Anda sependapat juga? Iya betul. Ya memang benar. Kami sependapat. Ya seperti saya ucapkan tadi, permintaannya adalah tunjukkan kitab atau sumber lain yang valid, bukan retorika. Nah. Jadi intinya begini, saya ini sedikit ya. Mereka mengatakan memang tidak ada sebelum Syajarah Mubarakah, ya. Yang mengatakan Tapi pertanyaan pertama pun tidak terjawab. Pertanyaan dua juga tidak menjawab. Nah. Lalu kemudian saya tergelitik dengan ungkapan Hanif mengenai katanya sensus di Yaman itu pada zaman sekarang aja di Indonesia untuk ke Yaman itu sangat jauh, apalagi zaman dahulu. Jadi wajar apabila katanya keturunan Ubaidillah ini tidak tersensus. Maka kemudian kan Gus Aziz menjawab Hanif itu bahwa pada abad ke-7 ada kitab bernama Al-Fakhri, Al-Fakhri, di mana Al-Fakhri itu dapat menyensus keturunan dari Musa Al-Kazim. Nah, dan jadi kan apabila katanya di situ Hanif menyatakan bahwa nasabah Alawi itu syuhroh wal istifadoh. Apabila memang sudah syuhroh wal istifadoh, pasti harusnya tercatat kan. Nah, tapi kemudian kan dengan retorikanya Hanif kembali menjawab itu tidak menjelaskan apapun. Itu tidak menjelaskan apapun. Beliau mencontohkan bahwa apabila kita punya saudara, misalnya apabila kita mengenal seseorang, tidak perlu bahwa kita harus mengenal kelompok yang lain, sepupu-sepupunya yang lain. Nah, itu bagaimana menurut Anda? Ya sebenarnya itu saya menggunakan data tersebut itu menjadi salah satu bukti bahwasanya kitab Al-Fakhri sekalipun itu mendata sebagian orang yang ada di Hadramut. Nah, sehingga jika kitab tersebut itu tidak menyebutkan keluarga Ba'alawi yang sudah syuhroh dan istifadah di Hadramut, tentu hal ini membutuhkan data pengisbat bahwasanya di abad tersebut keluarga Ba'alawi sudah ada, syuhroh dan istifadah, sudah masyhur dan mustafid gitu kan. Ya sebenarnya menggunakan data tersebut bukan untuk menafikan, tapi untuk meminta data di zaman tersebut sebagai penguat akan adanya syuhroh dan istifadah untuk Bani Alawi. Jadi di penangkapannya itu salah. Iya, penangkapan. Jadi Habib ini salah penangkapan, atau bukan salah penangkapan, hanya les. Ya. Saya percaya bahwa beliau ini kan orang yang cerdas, seperti kata masyarakat ini. Ya, terbukti dari gaya bicaranya, wow, yang begitu lancar, serta gaya orasinya. Terus itu kan juga saya tambahkan bahwasanya Sihahul Akhbar kalau tidak salah, itu kan wafatnya kurang lebih di awal-awal abad ke-9 Hijriah. Yang wafatnya itu kurang lebih berdekatan dengan Ali Abu Bakar As-Sakron. Nah, sebagai seorang
nasabah siapa Ar-Rifai itu di dalam kitab Syahul Akhbar ketika menyebutkan keturunan dari Ahmad bin Isa, beliau menambahkan walahu zailun fil Yaman ala ma yuqal. Ya artinya di masa tersebut itu juga tidak tidak terdata. Bahkan di situ condong untuk melemahkan karena dengan redaksi psikotamrid alama yuqal. Kalau bahasa Indonesianya kan katanya. Iya, saya tahu itu. Itu di saya melihat itu di menit ke 135. Itu di menit ke 135 Anda menjawab tentang metode nasab. Karena dari tadi ini nih, mereka ini kan tim lawan ini terutama Hanif ini kan menjawab ini dengan menggunakan metode. Tiap kali Said Tori juga kan ketika menyatakan coba tentang kitabnya. Nah, kemudian ini metode lagi baliknya gitu kan. Metode. Nah, makanya Anda kemudian menjawab di menit ke 135 ini metode nasab itu bukan hanya seperti yang disebutkan oleh Hanif, tapi ada satu metode Hanif itu ya, tapi ada metode gitu yang memang sesuai dengan Kiai Imad gitu kan. Nah, di situ juga Anda menyatakan ada ungkapan illa ma yuqal ya. Ala ma yuqal gitu. Di situ berarti katanya gitu. Kemudian saya tergelitik juga ketika mendengar jawaban Hanif, katanya ya ala ma yuqal itu aslinya penguatan. Padahal kalau secara logika kita menggunakan gramatikal katanya dalam bahasa Indonesia ya. Katanya ini berbicara katanya itu kan kitab yang sezaman ya, kitab yang sezaman dengan Ali Asyakron ya, Ali Abu Bakar Asyakron gitu kan. Itu menyatakan katanya. Itu berarti sezaman. Misalnya saya nih, ada yang bertanya pada saya, memang benar Gus Ajis ini bisa baca kitab gitu kan. Nah, kemudian saya memang pernah melihat kemampuannya dan saya meyakini bahwa memang benar gitu kan. Ya pasti saya akan menjawab, oh benar, beliau ini memang beliau ini benar-benar bisa baca kitab, beliau ini memang jago baca kitabnya, ya kan? Tidak mungkin saya menjawab katanya bisa baca kitab. Nah, beda kan? Itu beda. Itu dua hal yang berbeda. Kalau katanya itu lebih seperti kayak meragukan. Ada keraguan di dalamnya. Ada kelemahan, ya kan? Ada kelemahan dari. Nah, beda halnya ketika saya misalnya saya ditanya oleh orang dan orang itu orang itu tentang kemampuan Gus Ajis dan saya ini merasa bahwa saya tidak pernah melihat kemampuannya. Saya juga tidak tahu dari mana tiba-tiba Gus Ajis ini memproklamirkan diri bahwa beliau ini bisa baca kitab gitu kan? Ada begitu. Maka saya akan katanya gitu. Itu kan kayak semacam kayak sejenis sindiran, terus ada keraguan di dalamnya gitu. Nah, jadi ucapan Hanif yang menyatakan bahwa itu penguatan itu menurut saya sangat lucu. Tapi karena saya membahasnya dari segi gramatikal bahasa Indonesia ya, jadi saya ingin bertanya apakah dalam bahasa Arab juga begitu? Kurang lebih begitu ya. Soalnya kalau kita melihat dengan psikotamrid itu kan fiil yang dimabnikan majhul gitu ya. Jadi misalkan mengetahui dan diketahui gitu ya. Berarti qala dengan kila, yaqulu dengan yuqal. Berarti sama aja sebenarnya kalau di bahasa Indonesia itu. Sehingga dengan redaksi tersebut walahu zailun fil Yaman ala ma yuqal, itu yang melemahkan. Ya, artinya penulis itu tidak yakin dengan validitas informasi tersebut. Nah, sehingga hal ini kan seorang ahli nasab yang menuliskan kitab Syahul Akhbar itu menjelaskan demikian, sehingga kalau memang itu sudah ada syurah dan istifadah di abad ke-9 pasti kan sudah menyebutkan ini baru melihat kepada abad ke-9 loh. Iya, ini di abad yang langsung ya. Ya, abad di mana di abad ini dimulai ada catatan bahwa Ba'alawi ini dzurriyyah Rasul gitu kan. Ini pertama kali kan Habib Ali Asyakron itu kan. Terus kan ditambah lagi bahwasanya salah seorang nasabah juga, salah seorang ahli nasab juga yang menuliskan kitab Umdatul Thalib, yaitu Imam Ibnu Anibah, baik di dalam kitabnya Umdatul Thalib As-Sughra dan Kubra itu pun juga tidak mendata. Nah, sehingga di abad tersebut, di abad ke-9 itu belum ada katakanlah pengisbatan nasab dari para ahli nasab dalam nasab Ba'alawi ini ya. Jadi sehingga di abad ke-9 Hijrah itu belum ada pengisbatan nasab. Nah, kemudian selanjutnya tentang pembahasan yang tertangkap oleh saya itu ya. Kemudian saya juga tergelitik dengan Abuya Qurtubi. Saya tergelitik juga dengan Abuya Qurtubi yang saat itu membahas kajian tesis ilmiah Kiai Haji Imad ini dengan secara gramatikal ya, gramatikal bahasa Arab gitu. Nah, itu saya ingin mendengar pandangan Anda. Ya. Jadi kalau Kiai Qurtubi ya dalam mengkritisi kitabnya Kiai Imad yang dua itu ya, Al-Mawahibul Ladunya dan I'anatul Akhyar. Beliau kan menyebutkan berapa ratus kesalahan berapa ratus kesalahan. Cuman
yang beliau kritisi itu hanya dari sudut pandang ilmu alat saja atau gramatikal Arab saja, melihat dari sudut pandang misalnya ilmu balaghah, kemudian ilmu nahwu gitu ya. Hanya saja beliau itu tidak masuk ke dalam isi dari kitab, dari teks penjelasan. Betul. Lalu kemudian setelah itu Kiai Qurtubi ini di akhir diskusi tersebut menyebutkan apa? Menyebutkan kesimpulan dari diskusi. Padahal kita belum sepakat. Ya, padahal belum sepakat. Dan di situ kan dari 3 pertanyaan tidak ada satu pun yang terjawab. Kan yang jelas itu yang tadi di mana ketika ketua panitia menyatakan bahwa mereka tidak bisa mereka menyatakan bahwa memang tidak ada kitab pinjaman ya, dengan Syajaratul Mubarakah itu kan sebenarnya sudah menjawab. Di situ sudah terjawab bahwa ya tidak bisa menjawab 3 ini. Ada pun pertanyaan-pertanyaan lain gitu atau ungkapan-ungkapan lain yang disajikan, ya itu hanya sebuah retorika dan itu sudah melebar kemana-mana. Dan sebenarnya kalau dalam kalau dalam teknis debat itu tuh sebenarnya sudah melenceng ya. Itu bukan lagi diskusi atau debat yang sehat yang bertujuan untuk mencari kebenaran, juga mendapatkan hasil ilmu pengetahuan, tapi itu lebih pada mempertahankan ego. Itu lebih pada mempertahankan ego. Jadi mereka lebih pada pembenaran bahwa ya nasab mereka tersambung, tapi seperti tidak ingin diluruskan. Menurut saya seperti itu. Nah, kemudian saya juga tergelitik dengan statement Kiai Qurtubi, Abu Ya Qurtubi, yang menyatakan bahwa Kiai Haji Imad ini mengutip isi, beliau mengutip, ternyata beliau itu mengutip isi dari kajian Kiai Haji Imad ini ternyata dari kitab buatan Murji'ah. Yang dimana di kitab itu tuh bukan hanya Ba'lawi yang ditiadakan nasabnya, tapi ada 3 tokoh lain. Dan salah satunya itu adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dan bahkan Abu Ya Qurtubi juga di situ menyatakan bahwa barangkali setelah nasab Ba'lawi ini, yang selanjutnya akan ditiadakan itu nasab dari keturunan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Bagaimana menurut Anda tentang ini nih? Ya, mengenai sebuah penelitian itu kan nggak harus ketika penelitian kita itu sama dengan penelitian yang lain sehingga disimpulkan bahwa penelitian kita itu kopas itu atau nyomot dari situ, enggak juga lah. Jadi seringkali kita mendapati misalnya beberapa penulis-penulis kitab itu ya, di ulama-ulama zaman dulu sekalipun dia memiliki sebuah pendapat. Nah, kemudian penulis ini mengatakan, dan ternyata saya melihat, dan setelahnya saya melihat kitab menjelaskan hal yang serupa dengan apa yang saya temukan atau pendapat yang saya keluarkan. Dan itu sering, sehingga itu tidak bisa menjadi sebuah bukti gitulah bahwasanya ini adalah yang disebut sebagai penelitian kopas atau penelitian Google gitu ya. Nggak gitu juga. Sebenarnya sah-sah saja ya. Apalagi di zaman sekarang ini kan sebenarnya bukan hanya Kiai Haji Imaduddin loh yang mencari sumber informasi untuk tesisnya itu dari Google. Kalau kita nggak usah munafik lah, terutama mahasiswa-mahasiswa yang saat ini sedang membuat tesis atau skripsi gitu kan. Di zaman setelah ada internet itu pasti kita untuk memudahkan informasi dan lebih efisien kita banyak mencari dari Google, sumber Google, ya kan? Iya, kan kitab-kitab segala macam ya kan. Kadang-kadang bisa diakses di Google internet. Ya kan, di internet. Jadi sebenarnya ya ucapan Gus Swap itu yang menyatakan kitab penelitian Google gitu ya. Berarti Anda juga sama saja dengan menafikan karya-karya ilmiah lain dari para mahasiswa yang lain yang mencari sumber di Google. Berarti Anda anggap itu sebagai bukan kajian ilmiah, ya kan? Mereka mengatakan kajian ilmiah, bahkan kajian ilmiah kandang kebo barangkali ya. Ya, seperti itu. Tambah lagi ya mengenai kata Kiai Abu Ya Qurtubi yang menyatakan bahwa itu kan sumbernya dari Murji'ah gitu lah. Begini ya, saya pernah mendengar ungkapan unzur maqala wala tanzur man qala. Lihatlah apa yang dibicarakan atau isi, jangan lihat siapa yang berbicara. Jadi pada intinya, walaupun misalnya itu yang berbicara entah Murji'ah, entah Khawarij, entah Syiah atau yang bertolak belakang dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, sepanjang isinya tersebut itu bermanfaat dan dapat kita gunakan, kenapa tidak digunakan? Ungkapan-ungkapan juga dari Syiah gitu kan, atau dari yang lain ya, itu sudah biasa lah. Jadi sebenarnya tidak perlu dijadikan framing. Itu menurut saya hanya sebuah framing agar masyarakat yang tadinya mendukung tesis Kiai Haji Imad ini menjadi ragu bahwa wah, ini Kiai Haji Imad ini ternyata barangkali Murji'ah nih. Wah, barangkali ini tuh Khawarij nih, atau barangkali ini tuh Wahabi nih gitu. Itu kan berarti menurut saya itu sudah
ini sudah tidak Ya. masuk ya kategori dalam debat itu kan katanya salah satunya dilarang menyerang personal. Ini bukan lagi pada isi kita, melainkan lebih menyerang pada personal Kiai Haji Imad. Dalam kaidah debat, apabila seseorang sudah menyerang lawannya bukan lagi dalam bidang keilmuan gitu, atau diskusi, apalagi tidak membawa data, melainkan pada personal, itu sudah jelas dikatakan kalah. Iya. Ya, sudah dikatakan kalah sebenarnya. Pertama, mereka menyatakan mereka tidak bisa menghadirkan kitab atau sumber, padahal yang diminta adalah itu sumber. Yang kedua, ini ungkapan Kiai Abu Yaqutubi yang memframing Kiai Haji Imad ini menggunakan murji'ah. Itu kan sudah framing personal ya kan. Ya, kembali ya kepada dasar utama dalam nasab yang mulia atau status sebagai ahli bait ya, seperti yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam kitabnya As-Sawa'iqul Mufriqah, di mana beliau mengatakan yang bagi likulli ahadin yakuna lahu ghiratun fin nasabis syarif wa dhabtuhu hatta la yantasiba ila Nabi sallallahu alaihi wasallam ahadun illa bihaqqin. Pantasnya bagi seorang manusia atau bagi setiap orang untuk memiliki kecemburuan, terutama dalam hal yang berkaitan tentang nasab yang mulia, nasabnya Rasulullah ya. Dan dia harus memverifikasi ya, sehingga tidaklah seseorang itu menisbatkan dirinya, menisbatkan nasabnya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kecuali dengan kebenaran. Ya, artinya begini, siapapun itu ya yang mengaku sebagai dzurriyyah Rasulullah ya harus dimintain bukti. Ya. Artinya statusnya itu berarti belum sah dikatakan sebagai ahlul bait. Sehingga kebencian dari mana? Seseorang yang meneliti nasabnya Rasulullah. Justru ketika seseorang itu meneliti nasab satu orang yang mengaku-ngaku bahwa dia adalah keturunan Rasulullah, itu justru dia berkhidmat kepada Rasulullah. Sehingga gini, sebuah keilmuan ya, kemudian dia mendalami keilmuan tersebut, kemudian dia itu dituduh sebagai seorang yang membenci. Ini pandangan apa? Sementara dalam penelitian ilmiah itu tidak ada kata husnudzon. Artinya ketika ada data ya itu benar. Itu adalah sebuah kebenaran. Ketika tidak ada data ya berarti belum dikatakan sebagai sebuah kebenaran. Nah, simpel itu sebenarnya. Nah, sehingga orang-orang yang menuduh siapapun itu, menuduh Kiai Haji Imad atau menuduh saya sebagai pembela tesisnya Kiai Haji Imad dengan tuduhan-tuduhan yang buruk, ya itu silahkan. Cuman dalam diri saya tetap, saya ini mencari sebuah kebenaran. Bukan pembenaran. Bukan pembenaran. Dan ternyata terbukti kok. Apa itu dengan adanya tesis Kiai Haji Imad, dan ini sering saya sampaikan itu di konten-konten yang sebelumnya, bahwa dengan adanya tesis Kiai Haji Imad ini, itu justru terbuka cakrawala pengetahuan mengenai ilmu nasab. Yang awalnya orang itu acuh tak acuh, tidak peduli dengan ilmu nasab, ternyata sekarang nyari-nyari, kemudian pengen tahu, membuka-buka, dan seterusnya. Ini justru merupakan sebuah harokah ilmiah yang luar biasa pada zaman ini. Sehingga ini adalah sebuah nikmat yang harus disyukuri sebenarnya. Ya, cuma kan itu semua kan tergantung bagaimana, dari segi mana kita memandangnya ya. Segala sesuatu itu ya tergantung dari segi mana seseorang memandangnya gitu. Betul. Bisa jadi di satu sisi seseorang yang memandang kalau seseorang yang memandang dengan sikap husnuzon ya begitu, berpikiran wah ini membuka cakrawala keilmuan segala macam, wah ini barangkali menjadi penyebabnya bangkitnya peradaban Islam gitu kan. Betul. Ini sangat bagus. Nah, tapi kalau yang melihat lagi dalam kacamata suudzon kan beda lagi. Pasti kan mereka menganggapnya wah itu benci sama klan Ba'lawiyah, itu iri, wah itu hasud, wah apa sih gunanya mengacak-ngacak, mengotak-atik nasab orang lain gitu, ya kan? Ya itu sih terserah Anda semua, itu tuh ya itu terserah kacamata Anda dalam memandangnya gitu. Kami tidak akan memaksa gitu. Itu apabila Anda husnuzon ya, kan karena begini, orang yang cinta akan tetap cinta, dan orang yang benci pun, orang yang benci akan tetap benci, sebagaimana segimana kita membuktikan gitu, segimana kita berusaha baik segala macam. Jadi ya sudahlah, itu terserah pada
pemikiran Anda masing-masing. Gitu. Jadi ke permasalahan nasab kemarin, ketika Kiai Haji Qurtubi mengoreksi mengenai tesis Kiai Haji Imad, itu apakah beliau juga memang sempurna dalam dalam kritikannya, atau beliau juga ada kesalahan di dalamnya? Ya, beliau ada dua kesalahan sebenarnya. Yang pertama, ketika Kiai Imad itu di dalam kitabnya mengatakan an-nasaba ba'alawi la yu'raf. Yang kemudian beliau berargumentasi bahwa Ba'alawi itu adalah sekelompok, ya kan, atau satu kaum lah, adalah satu kaum. Kemudian kalimat nasab Ba'alawi la yu'raf, kan gitu, la yu'raf, tidak diketahui. Nah, kata beliau yang benar itu la tu'raf. Nah, ini kan satu kesalahan itu dalam ilmu nahwu. Kenapa? Karena yang menjadi naibul fa'il itu adalah kalimat nasab, bukan kalimat Ba'alawinya. Itu satu. Dan ini tentu santri-santri di pesantren pun tahu lah. Nah, untuk kesalahan kedua yaitu ketika Kiai Qurtubi itu membaca ya amma ma fi kitabi al-fikratin nahdiyah wa faqahul atau wa faqathul hadarah. Ya, jadi menurut beliau yang benar itu seperti itu. Wa faqathul hadarah. Sementara yang dimaksud di sini adalah wa amma ma fi kitabai al-fikratin nahdiyah wa fiqhil hadarah annal awliya at-tis'ah min Ba'alawi fadzalika qabla wijdani tilkal makhtutat. Jadi kesalahan beliau itu dalam menentukan jawab dari amma itu adalah wafaqathul hadarah. Itu redaksi beliau ya yang beliau baca. Cuman di sini kan launya wawu atof, fiqhil hadarah ma'tuf ke al-fikratin nahdiyah. Ya, dan kitabai itu bukan kitabi tapi kitabai itu mudhaf, kitabai mudhaf, al-fikratin nahdiyah mudhaf ilaih. Gitu. Wa fiqhil hadarah ma'tuf wawu atof, fiqhil hadarah ma'tuf kepada al-fikratin nahdiyah. Nah, jadi sebenarnya tidak ada kesalahan di sini, namun kenapa bisa Kiai Qurtubi itu melakukan sebuah kesalahan ini? Nah, sehingga oleh siapa? Tengku Kori itu ngotot. Gitu kan, bahwa yang benar itu tidak seperti itu bacaannya. Itu luar biasa ya. Saya membaca. Jadi itu ada dua kesalahan yang menurut saya fatal gitu dalam mengoreksi kitabnya Kiai Haji Imad. Gitu. Ya. Jadi ada kesalahan gitu ya. Yang jelas beliau pun ada kesalahan gitu. Ketika beliau mengkritik tesis Kiai Haji Imad yang berupa kulit, ternyata beliau pun ketika memaparkannya pun ya beliau sendiri pun ada kesalahan. Karena memang begitu manusia, tidak luput dari kesalahan, kan? Ya saya tahu kan berarti beliau itu keilmuannya rendah. Oh tidak, tanpa merendahkan keilmuan beliau ya. Wah saya sangat sangat mengagumi beliau, mengacungi jempol ya, bahwa beliau itu luar biasa keilmuannya. Tapi kan namanya manusia tetap ada kesalahannya, tidak akan sempurna. Nah, kemudian kita berbicara santai saja ya Gus ya, kita berbicara santai saja. Ini kan menurut saya materi kemarin materinya sudahlah gitu, yang ingin saya bahas itu yang saya tangkap ya. Saya ini kemarin Anda ini sekarang ketika memaparkan dengan saya gitu, berdua dan tenang begini dan juga di video, Anda ini terlihat santai dan bisa menjawab dengan baik. Tapi kenapa ketika debat kemarin Anda ini lebih banyak diamnya? Lebih banyak diamnya sehingga di mana-mana itu yang menyebar itu seolah-olah 1 lawan 5. Padahal di situ Anda pun ada. Tapi Anda seakan tidak ada karena kediaman Anda. Dan juga saya melihat di kolom komentar ya Gus ya, nih maaf ini sebenarnya kurang baik tapi saya mau tetap sampaikan saja. Di sana saya melihat di kolom komentar Ajis pelangap pelongo atau juga Ajis kayak macan ompong diem aja, atau ada juga yang komentar, wah Gus Jazuli ini barangkali Gus Jazuli ini diam saja seperti kehilangan ilmu katanya, barangkali disebabkan
karena Anda ini duraka atau durhaka, disebabkan ya sebagaimana kita tahu bahwa Anda ini kan pernah menimba ilmu menimba ilmu pada para habaib kan, guru Anda ini para habaib, tapi tiba-tiba Anda dalam tesis kali ini, dalam kajian ilmiah kali ini Anda ini malah berseberangan dengan beliau dan malah berada di pihak Kiai Haji Imad. Apakah ya benar yang disampaikan orang-orang itu bahwa kediaman Anda ini memang disebabkan Anda ini hilang ilmu secara tiba-tiba gitu ya? Karena ilmu Anda mungkin tiba-tiba hilang disebabkan durhaka Anda kepada para guru? Ya, kalau saya sejujurnya ya tidak lagi tertarik. Kenapa? Ya lantaran tema yang seharusnya dibahas dari awal itu malah melebar kemana-mana, sehingga tema itu sendiri itu hilang, lenyap. Hilang. Gitu. Sehingga mau semangat dari mana? Hal ini ya. Jadi ibaratnya Anda ini terbiasa untuk debat, diskusi secara ilmiah dalam Basul Masail dan segala macam, sehat ya kan ya, dalam Basul Masail segala macam. Tapi tiba-tiba harus dihadapi dengan debat kusir yang tiada ujung, ya kan? Sehingga hilanglah semangat. Terus kedua, yang namanya ilmu itu semuanya kan titipan dari Allah Ta'ala. Hakikatnya manusia itu nggak ada yang alim, nggak ada. Hakikatnya manusia itu bodoh, dan ilmu itu hanya milik Allah Ta'ala. Kapanpun Allah Ta'ala itu mencabut keilmuan seseorang, ya, itu Allah Ta'ala berhak. Sehingga manusia itu tidak boleh membanggakan ilmunya, ya kan? Seluas apapun keilmuan yang Allah Ta'ala titipkan kepada dirinya. Nah, sehingga dalam hal ini, kenapa saya itu mendukung tesis dari Kiai Haji Imad? Ya lantaran tadi, tesis Kiai Haji Imad ini membuka cakrawala keilmuan yang luar biasa saat ini. Jadi pembahasan mengenai ilmu nasab saat ini sangat terbuka luar biasa, gitu kan? Sehingga itulah yang ingin saya, yang membuat saya tertarik, dan itulah yang memotivasi diri saya untuk mencari sebuah kebenaran. Kan tadi kalau mengacu kepada ungzur maqala wala tanzur manqala, itu jangan lihat guys siapa yang ngomong, tapi lihat apa yang diomongkan. Lihatlah kebenaran yang dibawa oleh seseorang. Jangan melihat siapa yang berkata. Sehingga yang menjadi tolak ukurnya itu adalah kebenaran itu sendiri. Nah, dan kebenaran jangan disalahartikan bahwa kebenaran itu menurut Allah, enggak. Tapi kebenaran menurut penelitian. Kan gitu. Sesimpel itu sebenarnya. Sehingga narasi-narasi yang menyudutkan seolah-olah saya ini membenci, itu nggak ada sebenarnya. Kan tetap saya ini mengkritisi, apa yang saya kritisi ya mengenai hal nasab, bukan mengenai personal atau golongan tertentu, enggak. Ini kan penelitian. Gitu. Tapi ini saya juga tergelitik pada beberapa pertanyaan yang bertanya ya. Ini apa sih motifnya Gus Jazuli ini sendiri ini sampai membahas mengenai nasab gitu. Padahal ini nasab guru-gurunya gitu kan. Nah, jadi mereka mempertanyakan apa motifnya gitu sampai berbeda gitu. Ya, kan dari dulu semenjak pesantren, semenjak kuliah, saya ini bisa dikatakan sebagai seseorang yang tertarik dengan keilmuan, gitu ya, sehingga pengetahuan yang baru, ilmu-ilmu yang baru, itu saya sukai, gitu. Sehingga dengan adanya tesis Kiai Haji Imad ini, di situ ada sebuah ilmu yang baru, kemudian di situ ada menggugah diri saya untuk membaca, untuk mencari, untuk menelaah kitab-kitab yang bersangkutan. Ya, otomatis saya mau nggak mau dong untuk mencari kebenaran yang ada dalam ilmu tersebut. Jadi sesimpel itu sebenarnya. Simpel saja ya sebenarnya. Anda ini sebenarnya bukan membela personal, bukan membela personal Kiai Haji Imadnya. Betul. Tapi Anda ini hanya membela pemikirannya karena Anda ini suka
ilmiah atau Betul. suka ilmu, itu saja Itu sebenarnya. saja sebenarnya. Tapi Nggak ada tidak yang lain. ada kebencian, Nggak tidak ada. ada permasalahan lain yang Hmm. Anda tidak punya masalah kan Nggak ada masalah sedikit. dengan teman-teman Anda Nggak dan ada. rekan-rekan Anda kan ya? Nggak ada. Karena kan rekan-rekan Anda itu banyak ya dari Iya. golongan sana. Hmm. Ya, dan kemudian saya juga tergelitik ya. Hmm. Tergelitik pada banyaknya pada isi dari video sebuah konten kreator yang menampilkan foto Anda. Hmm. Foto Anda bersama dengan Hanif. Hmm. Dengan Hanif gitu sedang berdua, dan di situ captionnya bahwa Anda berdua ini dulu pernah bersahabat sangat bersahabat Ya. gitu, bersahabat sangat dekat ya dulu. Nah kemudian katanya di akhir acara tersebut Hanif ini merangkul Anda dari belakang dan kemudian membisiki untuk kembali ke jalan guru-guru Anda gitu, dengan ucapan yang halus gitu kan, dan meminta Anda untuk kembali ke jalan guru-guru Anda. Apakah benar demikian? Betul itu. Ketika setelah selesai diskusi, kemudian saya bersalaman dengan Hanif Atos, ya beliau, ya Hanif Atos menyalami saya, kemudian membisiki hal yang seperti itu. Lalu saya jawab, ya saya mengamalkan ilmu. Kenapa? Karena tadi ya, berawal dari kesukaan saya terhadap pengetahuan yang baru, nah sehingga saya menyelami di situ. Ya meskipun menurut orang lain gitu, hal ini bertentangan dengan apa yang dikatakan tadi. Ya saya rasa tidak. Karena apa? Karena kita itu belajar ya selama ini, mulai dari kecil sampai sekarang. Sampai sekarang pun saya belajar kan. Masih tetap belajar ya. Ya, tujuannya apa? Tujuannya untuk mencari kebenaran. Kalau tujuannya bukan untuk mencari kebenaran, tapi mencari hal-hal yang lain, itu beda dong. Karena apa? Karena tujuan dari ilmu itu adalah mencari kebenaran. Makanya dalam doa, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, perlihatkanlah kepada kami kebenaran, kemudian berikanlah rezeki kepada kami untuk mengikuti kebenaran itu. Sehingga karena kita ini meminta kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdoa kepada Allah untuk mencari sebuah kebenaran, ya barangkali Allah Ta'ala memberikan atau memperlihatkan kebenaran itu kepada diri saya berupa hal ini, gitu. Yang meskipun menurut orang lain itu berbeda, yaitu bukan urusan saya, gitu ya. Kan. Walhasil ini adalah sebuah kebenaran yang mungkin diperlihatkan oleh Allah Ta'ala dalam hal ini ya, dalam hal ini. Gitu. Ya, karena kan kebenaran itu tidak selalu manis ya. Kebenaran itu kadang juga pahit ya. Kan seperti ungkapan kulil haq walau ya kan. Katakanlah yang benar walaupun sepahit empedu ya kan. Betul. Nah, ini kan kalau kita misalnya, ya makanya masyarakat Indonesia ini kan cuma sulitnya karena masyarakat kita ini masyarakat yang terlalu beradab dan berbudaya. Bahkan saking terlalu beradabnya suka kalah dengan rasa tidak enakan. Nah, ya justru ini yang harus mulai diterapkan. Rasa enakan itu ya bagus memiliki rasa enakan, rasa tidak enakan. Tapi dalam hal kebenaran kita harus kita tetap harus gitu, harus tetap kuat memegang kebenaran. Ya ini kan bisa menjadi salah satu penyebab banyaknya koruptor dan ketidakadilan hukum di Indonesia. Ya kan? Ya misalnya nih, Anda dipercaya sebagai seorang hakim atau jaksa. Kemudian ternyata Anda harus menangani kasus di mana kasus tersebut adalah orang yang orang dekat Anda, dan orang dekat Anda ini memang kenyataannya bersalah. Tapi karena ketidakenakan Anda, jadi Anda juga waduh, apa saya harus menjatuhkan hukuman yang seperti apa, sementara saya ini punya hutang budi kepada beliau, gitu kan ya. Itu kan sudah menjadi sebuah kesalahan gitu ya. Dan itu jadi bagaimana nih Anda yang yang menyatakan bahwa Ajis ini katanya tidak tahu diri atau durhaka segala macam. Bagaimana Anda bila Anda melihat hal ini? Anda menyatakan bahwa Anda ingin menegakkan kebenaran. Ya kan? Tapi Anda menolak ketika kebenaran itu disampaikan oleh beliau, dan malah memframing beliau ini sebagai pembenci dan juga durhaka. Nah ini harus dikaji ulang lagi oleh kita semua gitu ya. Oh ya, mengenai isi debat kemarin.
ada framing lagi yang menyatakan tersebar selembaran, di mana selebaran itu saya tahu bahwa itu adalah ungkapan dari selebaran yang dinyatakan oleh Abuya Qurtubi dalam akhir-akhir debat, ya kan. Bahwa menyatakan bahwa satu, ya kan, nasabah Alawi itu tersambung dan seterusnya gitu. Tapi ini tuh sebenarnya memang benar disepakati gitu atau tidak ya? Enggak. Karena kan di awal itu sudah dinyatakan bahwa dalam acara tersebut tidak akan ada isbat. Tapi kok selembaran ini seakan-akan menjadi isbat. Coba mohon Anda jelaskan ini. Ya, kalau kita mengacu kepada keputusan panitia ya, bahwa di dalam perdebatan ini tidak ada hasil apa-apa, tetapi ketika menemukan ketika salah satu dari dua kubu ini kalah, maka dia akan taslim. Nah, sementara dalam perdebatan kemarin itu kan tidak mendapatkan hasil apa-apa. Artinya dari 3 pertanyaan itu tidak ada satu yang terjawab. Tidak ada yang terjawab. Nah, sehingga keputusan panitia itu ya tidak berlaku. Tidak berlaku. Nah, sehingga kemudian di framing bahwasanya hasil keputusan itu seperti apa yang dibacakan oleh Ki Qurtubi itu adalah hasil dari perdebatan itu, ya menurut saya tidak. Tidak. Dan itu hanya sepihak gitu. Kemudian di framing kemana-mana, ya enggak padahal. Enggak. Kalau tidak salah ucapan pembacaan yang dilakukan oleh Abuya Qurtubi itu juga dilakukan sebelum misalnya kan barangkali takut ada yang bilang lah kan memang di situ Said Qori sudah menyatakan taslim, katanya begitu ya, taslim untuk katanya tesis ini acara debat ini diselesaikan, ya kan ya. Tapi kan yang dibaca beliau itu Abuya Qurtubi itu membacakan sebelum Said Qori itu menutup ya kan, dan meminta bahwa acara ini baiknya untuk diadakan nanti 6 bulan lagi dengan kondisi di mana Kiai Haji Imaduddin sebagai orang yang memiliki tesis dan dipertemukan dengan RA ya kan sebagai pihak yang berkepentingan dalam hal tersebut. Jadi intinya kemarin harusnya tidak ada sebaran seperti itu karena belum ada kesepakatan resmi, Nah, jadi yang dapat kita simpulkan ya dari awal-awal ya, menurut saya kesimpulan yang saya dapat dari pembicaraan dengan Gus Ajis ini, saya menyimpulkan bahwa hati-hati masyarakat untuk hati-hati dalam melihat isi video, dan juga harus lebih bisa memilah-milih. Jadi jangan tertipu hanya dengan retorika. Karena kadang-kadang kita melihat seseorang berbicara dengan sangat lancar gitu, dan terlihat wow hebat sekali gitu ya. Ya belum tentu isinya itu isinya memang baik gitu kan. Dan seseorang yang mungkin terlihat kayak gugup, mungkin terlihat bicaranya tidak lancar, ya belum tentu isinya tidak sesuai dan buruk gitu ya. Jadi jangan masyarakat agar jangan tertipu oleh kulit. Sekian saja dulu ya, karena saya rasa ini kita sudah lama diskusinya dan saya juga sudah puas dengan jawaban-jawaban Anda. Pertanyaan-pertanyaan saya sudah terjawab. Semoga dapat diambil hikmahnya oleh masyarakat semua. Sekian, saya tutup saja acaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.